Informasi kami sajikan untuk menemani petang Anda. Ada perlambatan ekonomi, tetapi tidak hanya negara kita yang mengalami. Di dalam pajak itu saya nggak boleh. Saya Nitya Anita, Reliziana Carlisa, dan saya Friska Tarisa, Raden Tamira Kusuma. Dan saya Aiman Wicaksono. Kita jelang Kompas Petang. Kompas Petang, Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Tersangka melakukan aksinya ini tidak didasari oleh faktor apapun. Ya korban masih diberi stigma lagi. Jangan terus tindas rakyat yang membisu. Jangan. CS File, setiap Rabu pukul 22.30 di Kompas TV. Kalau hujan takut longsor doang, tapi kalau begini mah nggak takut longsor. Udah saya kasih pengertian. Nanti besok kasih undangannya sama programnya. Sebuah laporan investigasi mendalam, Berkas Kompas, setiap Rabu pukul 22 di Kompas TV. Ya, terima kasih karena Anda masih bersama kami menyaksikan I Love Makassar, pemirsa, dan tiba saatnya kami memberikan informasi mengenai Rotary Club of Ujung Pandang, Distrik 3420 itu seperti apa sebenarnya. Dan sekali ini saya ke Dr. Gigi Imam Mujari terlebih dahulu. Bisa dijelaskan sebenarnya Rotary itu sendiri apa, Dok? Ya, Rotary itu suatu organisasi sosial ya, yang sifatnya pelayanan. Ini yang gampangnya begitu. Jadi masyarakat biar gampang mengenal Rotary. Jadi Rotary itu organisasi pelayanan. Organisasi pelayanan ini tepatnya kapan didirikan dan sebenarnya tujuan utamanya, visi misinya itu seperti apa, Dok? Jadi begini, Rotary itu kan sifatnya internasional. Didirikan kira-kira ada 105 tahun yang lalu. 105 tahun yang lalu berdiri. Jadi ini termasuk organisasi yang tertua. Terus berkembang sampai ke Indonesia. Indonesia itu pernah berdiri pada zaman Belanda, terus dibubarkan, berdiri lagi. Zamannya Bung Karno dibubarkan, ya, terus zamannya Pak Harto didirikan lagi sampai sekarang. Ya. Jadi anggotanya itu meliputi hampir seluruh dunia itu ada, kecuali di negara Arab. Negara Arab itu yang ada hanya beberapa, yaitu Mesir, Palestina, ya, itu ada. Tetapi di luar itu banyak. Ya. Nah, anggotanya itu apakah memang semua terdiri dari dokter-dokter ataupun juga memang spesial hanya untuk dokter gigi? Bukan. Bukan ya. Jadi diharapkan dari awal, karena pendirinya itu dari orang sarjana hukum. Oke, jadi pendiri utama dari Rotary ini sendiri malahan justru sarjana hukum. Dan seorang supir truk gitu. Jadi tapi dengan perkembangannya setiap klub itu diharapkan banyak klasifikasi atau banyak profesi yang masuk. Sesuai dengan tadi yang saya katakan bahwa Rotary itu organisasi pelayanan. Kalau hanya nanti dokter gigi saja, nanti pelayanannya masalah gigi, karena pengetahuannya hanya gigi. Kalau ada hukum, orang ekonomi, orang lingkungan, nanti akan pelayanannya macam-macam. Jadi bisa dikatakan bahwa begitu banyak sekali organisasi yang berdiri baik itu di luar negeri ataupun juga di Indonesia, tetapi nyatanya salah satunya adalah Dr. Gigi Imam sendiri dan juga Prof sendiri akhirnya tertarik untuk ikut bergabung bersama dengan Rotary. Jadi otomatis ada nilai plus yang dimiliki oleh Rotary Club ini sendiri, Dok? Jelas. Apakah itu? Bisa dijelaskan? Itu tadi pelayanan. Jadi di samping saya profesi saya sebagai dokter, kan rasanya kurang puas gitu loh. Jadi coba saya ingin mengabdikan diri saya di bidang yang lain. Karena nanti kalau kita di klub atau di organisasi itu kita ketemu banyak anggota yang lain, bukan hanya gigi.
Gigi kita bosan ketemu di fakultas, di klinik, di rumah sakit hanya itu. Tapi kalau di sana nanti ketemu orang yang hukum, orang ekonomi, orang lingkungan akan tambah wawasan kita. Jadi basic ataupun juga background ini ternyata dari semua jenis pendidikan yang ada di dunia, ya Dok, seperti itu. Oke, baiklah. Salah satu kegiatan yang tadi pemirsa Al Makassar juga sudah saksikan bersama adalah kegiatan operasi bibir sumbing. Itu baru-baru saja dilaksanakan. Tentunya begitu banyak sekali lagi kegiatan yang dilaksanakan ya Dok ya. Oke, nanti kita bahas mengenai diantaranya seperti apa. Tetapi kita bahas dulu Prof mengenai bibir sumbing ini. Mungkin Prof bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya awal mula cerita dari kegiatan operasi bibir sumbing yang baru-baru saja dilaksanakan ini. Terima kasih. Sebagai the President of the Rotary Club of Ujung Pandang, tentunya menyiapkan rencana-rencana sebagai Presiden selama setahun, termasuk kegiatan operasi gratis celah bibir dan langit-langit. Olehnya itu, karena ini adalah organisasi internasional, maka bantuan itu ada dari semua pihak, baik itu dari luar negeri, baik dalam negeri. Sebagaimana diketahui bahwa kurang lebih 3.000 klub barangkali saya tidak salah itu seluruh. Sudah banyak sekali ya, banyak Prof. sekali. Nah, olehnya itu salah satu kegiatannya itu kita kerjasama dengan ini Rotary Club of the namanya itu Bergen dari the Netherlands ya. Nah, tentunya juga kita dibantu dengan tadi mungkin sudah jelaskan dari Triple C, yaitu Yayasan Slebes Club Center dan juga Rumah Sakit Wisata Indonesia Timur. Nah, itu adalah rencana kami, sehingga setiap presiden itu harus punya kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Tadi Prof mengatakan Presiden dalam 1 tahun ini tentunya sudah memiliki berbagai macam kegiatan. Untuk masa jabatan Presiden sendiri di Rotary Club of Ujung Pandang itu berapa lama? Mulai dari Juli sampai Juli. Oh, jadi periodenya cuma 1 tahun? 1 tahun saja. Oke, jadi otomatis harus padat dengan sejumlah kegiatan yang dimiliki. Salah satunya adalah kegiatan operasi bibir sumbing. Garis besar Prof, sedikit penjelasan mengenai apa arti dari bibir sumbing itu sendiri, operasinya bagaimana, penanganannya, hingga bagaimana cara untuk bisa memelihara kesehatan tersebut akhirnya tetap terjaga sampai jangka waktu ke depannya. Silahkan Prof. Jadi bibir sumbing itu ialah suatu kelainan pada saat yang namanya terjadi kecacatan saat fusi. Fusi itu penyatuan jaringan, misalnya bibir. Itu pada saat terjadi penyatuan itu di usia janin, ya trimester pertama. Nah, itu terjadi sekali lagi kelainan dari fusi tersebut, sehingga terjadi pada saat lahir dia terjadi tidak menyatunya jaringan tersebut. Nah, celah bibir dan langit-langit ini di Indonesia cukup banyak, ya, cukup banyak. Nah, adapun faktor penyebabnya, yaitu ada faktor internal. Internal itu yaitu faktor genetik, ya, itu bawaan, bawaan, dan juga ada faktor secara medis, yaitu kromosom, ya, ada kelainan-kelainan di situ. Terus faktor-faktor eksternal. Nah, seperti apa faktor eksternal? Nanti Prof akan menjelaskan sesuai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di Kompas TV Makassar. Berbagai informasi kami sajikan untuk menemani petang Anda. Ada perlambatan ekonomi, tetapi tidak hanya negara kita yang mengalami. Di dalam pajak itu saya nggak boleh. Saya Nitya Anissa, Liviana Charlisa, dan saya Friska Tarisa, Raden Tamira Kusuma. Dan saya Aiman Wicaksono. Kita jelang Kompas Petang. Kompas Petang,
Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Tersangka melakukan aksinya ini tidak didasari oleh faktor apapun. Ya korban masih diberi stigma lagi. Jangan terus tindas rakyat yang membisu. Jangan. CS File setiap Rabu pukul 22.30 di Kompas TV. Ya, pemirsa I Love Makassar, kami masih membahas mengenai berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh Rotary Club of Ujung Pandang, dan tadi juga Prof. Mansur sendiri sedang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bibir sumbing dan merupakan salah satu kegiatan penanganan, yakni operasi gratis bibir sumbing bagi warga ataupun juga masyarakat yang kurang mampu. Tadi ada salah satu faktor adalah faktor eksternal juga ya, Prof. Ya, silakan dilanjutkan penjelasannya berikut dengan penanganannya, Prof. Jadi faktor eksternal itu sebenarnya banyak ya. Di antaranya yaitu masalah umur. Jadi umur ibu-ibu ini sudah lebih dari umur yang semestinya. Terus yang kedua itu masalah obat-obatan. Nah, ini pada saat ibu-ibu hamil itu tidak boleh sama sekali minum obat apapun kecuali dari dokter kandungannya, karena ini sangat ada beresiko, ya, sangat beresiko. Yang ketiga ini memang ada obat-obat tertentu, misalnya aspirin, ya, itu juga memang ada banyak macam obat termasuk aspirin. Yang keempat itu ini juga stres dari ibu-ibu, ya. Faktor stres bisa menyebabkan. Juga mengenai adanya resiko dari radiasi. Nah, ini jadi ada daerah tertentu di Indonesia itu banyak kasusnya di situ, karena ternyata daerah itu ada radiasi. Nah, itu. Oke, baiklah. Jadi singkat penanganannya akhirnya harus melakukan operasi itu sendiri ya, Prof. Ya. Selain itu seperti apa lagi penanganan yang bisa dilakukan? Singkat, Prof. Jadi anak-anak yang penanganan itu SOP-nya itu sebenarnya celah bibir dan langit itu pada umur 0 sampai 18 tahun. Jadi pada saat dia lahir langsung ditangani. Penanganannya itu tentunya biasanya operasi awal itu pada 3 bulan ya, dan dia berat badannya lebih dari 5 kilo. Nah, yang pertama ditangani adalah bagaimana masalah yang ditimbulkan. Tentunya amat sulit untuk dalam hal ini menyusuikan susah. Jadi agak susah, bukan agak susah dan juga makan. Olehnya itu ada teknik-teknik tertentu, ada dot khusus, ada tekniknya sehingga gizi itu bisa masuk begitu. Otomatis syarat utamanya berat badan harus terpenuhi dulu ya, ya, berat Prof. badan. Oke, baiklah, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini sesuai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa I Love Makassar, tetaplah bersama kami. Setiap peristiwa kami sajikan untuk menemani siang Anda. Dolar yang menguat terhadap hampir semua mata uang. Ya, baik, terima kasih Bima Marzuki untuk informasi ekonomi dan bisnis. Bersama saya Rahmat Ibrahim. Saya Daniel Ahmed. Saya Melisa Gizi mengucapkan terima kasih. Bersama saya Gori Oyong, inilah Kompas Siang selengkapnya. Kompas Siang, Senin sampai Jumat pukul 11 siang, live di Kompas TV. Halo, selamat siang Indonesia. Saat menu siang Anda siap dihidangkan, kami menghangatkannya dengan informasi terkini. Kami Sapa Indonesia Siang sudah menyiapkan sejumlah informasi yang bisa mengisi ruang informasi Anda dan juga menghangatkan Anda di siang hari ini. Betul sekali. Melanda sejumlah negara, ini terutama di Amerika Serikat, hujan dengan intensitas tinggi. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat pukul 13, live di Kompas TV. Berbagai informasi kami sajikan untuk menemani petang Anda.
perlambatan ekonomi, tetapi tidak hanya negara kita yang mengalami. Di dalam bajak itu saya nggak boleh. Saya Nitya Anissa, saya Liviana Carlisa, dan saya Friska Tarisa, saya Denta Mira Kusuma. Dan saya Aiman Wicaksono, kita jelang Kompas Petang. Kompas Petang, Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore, live di Kompas TV. Kabar, peristiwa, dan berita aktual dari seluruh penjuru dunia kami sajikan secara akurat dengan akselerasi tinggi dan netral. Dan saudara, demikian Kompas Dunia edisi kali ini. Kompas Dunia, Senin sampai Sabtu pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Ya, pemirsa Alof Makassar, di segmen sebelumnya kami sudah menghadirkan Profesor Dr. Gigi Mansur Nasir, PhD, Presiden Rotary of Ujung Pandang, dan sudah menjelaskan mengenai berbagai macam kegiatan, di mana dalam 1 tahun kepemimpinan beliau ini salah satu kegiatannya adalah operasi bibir sumbing, dan tadi juga sudah dijelaskan mengenai awal mula terjadinya hingga bagaimana sebenarnya penanganan dari bibir sumbing itu sendiri. Dan di studio Kompas TV Makassar kami juga sudah menghadirkan narasumber kami berikutnya, Dr. Muhammad Basir Palu, spesialis anak, Direktur Rumah Sakit Wisata. Assalamualaikum, selamat sore, Dokter. Waalaikumsalam, selamat sore. Alhamdulillah, kabarnya pasti sehat ya, Dok? Sehat, cuma sesak sedikit, naik tangga. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sebelum saya ke dokter mengenai apa sih sebenarnya rumah sakit wisata, saya ke Dokter Imam dulu, karena tadi Dokter Imam mengatakan bahwa sudah bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder yang terkait dengan berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh Rotary Club of Ujung Pandang. Salah satunya adalah rumah sakit wisata itu sendiri. Nah, kegiatan operasi bibir sumbing tentunya memiliki berbagai macam persiapan ya, Dok ya? Ya, benar. Seperti apa persiapannya dan kerjasamanya seperti apa, Dok? Singkat. Jadi begini, persiapannya itu jelas karena ini harus mendatangkan masyarakat yang menderita bibir sumbing. Ya. Dan rata-rata itu di daerah pinggiran, ya sosial ekonominya rendah. Jadi kita harus sabar memberi penjelasan. Ya, kadang-kadang mereka sebelumnya malah takut dulu, nanti ditarik biaya dan sebagainya. Sudah bilang gratis, tapi kadang-kadang sebagian masih belum percaya. Nah, Dok, gratisnya ini memang mulai dari awal hingga proses tahap penyembuhan. Betul. Ya, Dok ya. Jadi semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Semua ditanggung oleh Rotary Club of Ujung Pandang bekerja sama dengan beberapa badan seperti itu ya, Pak, ataupun juga perusahaan ya. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Wisata. Nah, ini Rumah Sakit Umum Wisata sejak kapan didirikan dan ada hadir di Makassar, dan apa saja yang bisa ditangani di rumah sakit tersebut, Dok? Terima kasih. Rumah Sakit Umum Wisata itu sudah hadir setahun. 2015 kita sudah hadir. Namun efektif melayani totally dengan BPJS itu mulai Oktober. Oktober 2015. Rumah sakit ini kelas B. Rumah sakit umum milik swasta, dan itu dikaitkan dengan Universitas Indonesia Timur. Jadi rumah sakit ini berada di dalam kampus Universitas Indonesia Timur. Berlokasi di bagian selatan kota, Parangtambung, Abdul Qadir, dan tembus ke tempat wisata di Sombopu, Benteng Sombopu. Jadi akhirnya dinamakan Rumah Sakit Wisata. Rumah Sakit Wisata. Nantinya rumah sakit ini menunjang juga program-program wisata, sekaligus menghadirkan satu rumah sakit yang mempunyai nuansa wisata. Seperti apa? Seperti kita ketahui bahwa rumah sakit itu selama ini kan terkesan menakutkan, pasiennya 4x4. Ini tidak, rumah sakit ini terbuka seperti penampilan rumah sakit modern dengan nuansa hotel, nuansa hiburan-hiburan, tetapi juga melayani pelayanan layaknya rumah sakit secara tradisional. Untuk SDM-nya sendiri, Dok? SDM-nya sendiri memang sudah dilengkapi dengan dokter-dokter spesialis, dokter-dokter di samping itu perawat, bidan, karena rumah sakit ini rumah sakit umum yang berstandar klasifikasi B dengan tentu dengan persyaratan sumber daya manusianya, alat, peralatan, gedung, dan sesuai dengan peraturan pemerintah terhadap izin suatu rumah sakit kelas B.
Oke, baiklah. Tentunya kita juga ingin memberikan apresiasi terhadap rumah sakit wisata ini karena baru beroperasi di Oktober 2015 ya, Dok? Dengan BPJS, sebelumnya sudah. BPJS, tapi kurang lebih 1 tahun ya? Sudah setahun. Dok, tapi ternyata sudah memberikan kerjasama ataupun juga bantuan, salah satunya adalah dengan Rotary Club of Ujung Pandang, ya ini mengadakan operasi bibir sumbing gratis. Sumbing gratis. Iya, itu seperti apa kerjasamanya, Dok? Seperti memang menjadi misi kita adalah bagaimana melayani masyarakat dari seluruh lapisan dan bekerja sama dengan siapapun dalam hal pelayanan. Dalam kaitan dengan lembaga yang ada bekerja di bidang not profit itu kita juga bekerja sama. Antara lain kegiatan-kegiatan untuk membantu masyarakat miskin yang mungkin belum tercover oleh beberapa fasilitas pelayanan. Salah satu yang membuat kami itu apresiasi kepada lembaga seperti misalnya Rotary Club, Triple C, khusus bedah bibir sumbing itu. Nah, kebetulan pada periode yang sekarang ini sebenarnya itu dengan Triple C sudah jalan. Meskipun memang optimalnya kelihatan setelah yang ketiga kalinya ini jumlah kasus yang sekarang ini lebih 30. Nah, dengan itu kerjasama ini artinya sudah semakin lengkap. Ada yang menyiapkan sebelumnya, kami tinggal melaksanakan sebanyak sesuai dengan yang bisa tercover oleh kemampuan dan masyarakat keinginan untuk ke situ. Setahu saya sekarang sudah ada 100-an Pak yang terdaftar. Ini mesti harus diagendakan seterusnya. Iya, ngomong-ngomong soal agenda, ini pertanyaan terakhir karena waktu kita sangat singkat sekali. Sekarang ke Dr. Gigi Imam, tentunya begitu banyak sekali kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rotary Club of Ujung Pandang. Apa saja agenda tersebut, Dok? Agenda yang itu tetap seperti tadi dikatakan oleh Dr. Basir tadi, kita target kita itu 100. Kita harus sosialisasi sehingga 100, minimal 100 itu harus masuk. Nah, nanti kalau ini sudah, kita sambil jalan, kita ada kegiatan lagi juga untuk orang yang tidak mampu, yaitu operasi katarak. Tapi ini kerjasamanya beda lagi dengan rumah sakit pendidikan UNHAS, bagian mata. Kerjasama dengan Perdami itu. Iya, oke, baik. Jadi harapannya dan penyampaiannya kepada masyarakat, utamanya pemerintah terkait dengan berbagai macam kegiatan dari Rotary Club of Ujung Pandang, Dok, silahkan. Jadi kami dari Rotary ini hanya sebagian kecil saja membantu usaha pemerintah yang begitu besar. Mungkin kurang perhatian atau karena terlalu banyaknya pemerintah mempunyai kegiatan. Nah, itu Rotary mau masuk membantu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi kita akan mengharapkan kita melayani seperti pelayanan kalau di rumah sakit VIP, kita dari Rotary juga begitu. Jadi kebutuhan apapun kita tutup semua. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Dr. Gigi Imam Mujari, Rotary Club of Ujung Pandang, Distrik 3420 telah hadir bersama kami. Dr. Muhammad Basir Palu, spesialis anak, Direktur Rumah Sakit Wisata, dan juga di segmen sebelumnya sudah hadir Profesor Dr. Gigi Mansur Nasir, PhD, Presiden Rotary Ujung Pandang. Assalamualaikum dan selamat sore semuanya. Nah, pemirsa I Love Makassar, tiba saatnya saya Yulita Rekbang mewakili segenap kru yang bertugas undur diri dan mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruslah menginspirasi. Kita tetap